Hai Kak, mari lanjut lagi ke alur cerita Wu Ying San Qiandai. Simak ceritanya yang akan Mimin sajikan berdasarkan judul rangkaian, Gasken. Daozong. Para penguasa puncak melihat Tuo Bakuang yang dibawa kembali oleh Zhang Qiang, dan mendengar Zhang Qiang menceritakan apa yang telah dilakukan Su Wuzu di Suaka 9 istana, dan mereka semua saling mengintip. Semua ini membuat mereka sulit untuk mencerna Su Wuzu sudah cukup kuat untuk menangkap keberadaan 100 pertunjukan. Dan, dia tampaknya telah memecahkan masalah diserang dan dibunuh secara terus-menerus. Yang paling penting adalah, latar belakang dari Daozong ada apa dengan tuan muda di dunia. Saudara muda Mo, Su Wuzu lebih cocok menjadi ketua sekte daripada kamu. Kamu tidak dapat memecahkan masalah yang tidak dapat kamu selesaikan di berbagai sektemu. Dia menyelesaikannya sekaligus. Master Puncak Peri menghela nafas. Para Master Puncak mengangguk lagi dan lagi. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Mo Daoxian hampir meledak karena marah. Apa artinya lebih cocok menjadi suzerain daripada saya? Sudah berapa lama anak ini berada di sekte Dao? Apakah dia akan merebut tahta? Su Wuzu memintamu untuk membawa Tuo Bakuang kembali. Apalagi yang kamu katakan? Mo Daoxian bertanya pada Zhang Qiang. Saudara muda Su tidak mengatakan apa-apa, tetapi sering menghela nafas bahwa dunia ini sulit. Dia awalnya ingin menjadi pria terhormat seperti Batu Giok, tetapi hidupnya selalu tidak memuaskan, dan dia selalu harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan niat aslinya. Melihat kupu-kupu terbang dan burung phoenix menari, dunia penuh dengan dupa, dan seluruh dunia adalah seorang pria terhormat. Mata Master Puncak Peri tiba-tiba menjadi berkabut, dan dia berkata dengan sangat sedih, saya telah menderita anak ini. Dia sangat jujur dan baik, tapi sekarang dia bersedia melawan hatinya demi sekte Dao. Itu terlalu sulit baginya. Aduh, anak ini. Su Wuzu mampu memperjuangkan kepolosannya karena kesalahpahaman muridnya. Sekarang, demi murid Taois, sayangnya, dia berkorban terlalu banyak. Dunia ini penuh dengan wewangian, dan seluruh dunia adalah seorang pria terhormat. Anak ini, idenya terlalu indah tetapi tidak realistis, tetapi inilah yang menunjukkan sifatnya yang naif. Mo Daoxian mendengarkan kata-kata ini tanpa berkata-kata, berpikir bahwa jika Anda terus memuji, suatu hari Anda akan mengerti seperti apa sifat anak ini, dan seperti apa penampilan Anda saat itu. Kekuatan itu, bagaimana menyelesaikan masalah pembunuhan murid Taoisku? Mo Daoxian menyela orang-orang ini untuk memuji Wuzu, dan dia tidak bisa mendengarkan lagi. Bagaimana Anda ingin menghadapinya? Tanya Master Puncak Qifeng. Realis. Bunyikan bel. Mo Daoxian menjawab dengan tenang. Singkatnya, banyak Master Puncak tampak serius. Kekuatan ini tidak sebanding dengan agama Santian, yang bahkan mencakup pangeran dan tempat suci. Sangat mudah untuk menghancurkan sekte yang menjulang tinggi, tetapi sulit untuk menghancurkan para pangeran dan tempat-tempat suci. Saudara muda, apakah kamu memikirkannya lagi? Bagaimana memikirkannya? Agama Changtian dapat dihancurkan? Tidakkah mereka berani mengambil tindakan dalam hal ini? Itu hanya akan membuat orang merasa bahwa sekte Taois saya kuat dari luar. Mo Daoxian menjawab, karena sekte Tao telah memilih untuk dilahirkan, apakah Anda masih perlu melihat ke depan? Hanya saja, saya khawatir. Berita telah keluar, dan banyak orang telah menghancurkan bukti. Master Puncak Zhongfeng tidak berbicara, dan Master Puncak Wu Feng berkata, bagaimana menghadapi Tuo Bakuang? Dia ada di daftar 100 pertunjukan, dan dia adalah keturunannya. Mo Daoxian memandang Zhang Qiang dan berkata, cari beberapa buku tentang teori pria itu, dan serahkan pada Tuo Bakuang untuk dipelajari dan dihafal. Kemudian, kirim surat kepada yang dari Gunung Emas, mengatakan bahwa sekte Taois saya akan ajari dia dengan baik. Sun Chongliang, biarkan dia, tidak perlu khawatir. Ya, Zhang Qiang membungkuk. Selain itu, saya mengirim seorang murid untuk memperingatkan Su Wuzu bahwa meskipun sekte Tao saya memiliki banyak latar belakang, itu bukan sesuatu yang bisa dia sia-siakan. Selain itu, bencana keluar dari mulutnya, dan beberapa kata tidak boleh diucapkan kepada orang lain. Akhirnya, dia memperingatkannya bahwa jika dia berani tidak menghormati orang bijak pertama, jangan aneh hukuman Daozong, kata Mo Daoxian. Ketika Master Puncak mendengar kata-kata Mo Daoxian, mereka memandang Mo Daoxian dengan jijik. Master Puncak Peri bahkan bergumam, tidak tahu malu, tercela. Wajah Mo Daoxian sangat marah, Su Wuzu melakukan hal-hal ini dan Anda memuji dia sebagai anak yang baik,
dan saya menjadi hina dan tak tahu malu. Jarang bagi Mo Daoxian untuk berurusan dengan orang-orang ini. Su Wuzu telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan untuk Sekte Dao, bagaimana mungkin dia tidak memanfaatkannya? Di dunia ini, untuk memahami kembali Taoisme, Daozong, lakukan sesuatu yang besar. Su Wuzu tidak tahu bahwa dunia luar sedang bergolak karena apa yang terjadi di Suaka 9 Istana. Pada saat ini, Su Wuzu melihat Wang Zongding, putra Raja Lu, lagi. Saudara Su, saya sudah lama tidak melihat Anda, tetapi Anda telah menjadi pembangkit tenaga listrik di 100 pertunjukan teratas. Saya sangat iri, Wang Zongding menghela nafas. Su Wuzu menyipitkan matanya dan memandang Wang Zongding, dan tertawa keras, kakak Wang tidak buruk. Hanya dalam waktu singkat, 3 portal harta ilahi telah dibuka. Dibandingkan dengan saudara Su, itu benar-benar bukan apa-apa. Saya hanya menggunakan tanah harta karun untuk membuka 3 portal harta karun surgawi secara kebetulan. Itu tidak layak disebut. Wang Zongding berkata, jangan bicara tentang itu, saya di sini untuk lihat saudara Su kali ini. Saya ingin bertanya kepada saudara Su, bagaimana pendapat kita tentang kerja sama kita? Hahaha, kerja sama secara alami baik, tetapi terakhir kali saya melawan Tuo Bakuang, cederanya terlalu serius. Saya lemah sekarang, dan saya benar-benar tidak berdaya. Jika tidak, saudara Wang akan menunggu beberapa hari lagi sampai saya pulih. Pemulihan. Su Wuzu tidak tertarik untuk bekerja sama dengannya. Kakak Su, berapa hari kamu benar-benar ingin beristirahat? Wang Zongding bertanya. Aku benar-benar perlu istirahat selama beberapa hari. Su Wuzu menghela nafas. Saya awalnya berpikir bahwa saudara Su akan dapat mengalahkan Tuo Bakuang dan kekuatannya akan mencengangkan. Anda dan saya harus bekerja sama untuk saling melengkapi. Kami baru saja pergi ke tanah harta karun untuk menjelajahi harta karun itu. Tapi, sejak saudara Su akan beristirahat, sayang sekali. Sayang sekali, ketika saya pulih, saya akan menemukan Anda untuk bekerja sama sesegera mungkin, kata Su Wuzu dengan tulus. Karena saudara Su sakit, saya akan pergi dulu. Wang Zongding berbalik dan pergi, lalu berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, saya lupa memberitahu saudara Su sesuatu. Su Wuzu bertanya-tanya. Wudi, Chen Changhe dan sekelompok orang secara tidak sengaja memasuki tanah harta karun dan terjebak di tanah harta karun saat ini. Saya awalnya ingin bertanya kepada saudara Su apakah dia ingin menyelamatkannya, tetapi cedera Anda tidak baik. Mungkin Anda dapat menyimpannya beberapa hari kemudian. Su Wuzu dikejutkan oleh sebuah kalimat, dan kemudian berteriak, Pangeran, saya sudah lama ingin mengunjungi tanah harta karun, dan saya meminta Zizi untuk memimpin. Bukankah kakak Su merasa tidak enak badan? Yang mulia, apakah Anda lupa bahwa saya seorang dokter? Meskipun tubuh saya sakit, saya masih bisa memegang gigi saya. Begitukah? Saya pikir luka saudara Su terlalu parah dan tidak berdaya. Hahaha, lukanya tidak ringan, tapi apa hubungan antara kamu dan aku? Bagaimana aku bisa menolak undangan yang mulia? Tidak peduli seberapa sulitnya, aku harus berjanji. Kakak Su benar-benar tidak perlu memaksanya. Yang mulia, apa artinya ini? Anda dan saya telah membangun persahabatan yang mendalam dengan uang. Apakah di mata Anda bahwa saya adalah orang yang tidak bermoral? Jangan katakan itu, tolong pimpin, kata Su Wuzu dengan penuh semangat. Ini kesalahanku, kata Wang Zongding. Yang mulia baru ingat persahabatan kita. Ngomong-ngomong, yang mulia, bagaimana kabar Wu Wudi dan yang lainnya? Tanya Su Wuzu. Aneh untuk mengatakan bahwa mereka tersesat ke tempat yang berbahaya. Masuk akal bahwa kekuatan mereka seharusnya sudah lama mati. Tapi aku tidak menyangka mereka masih utuh saat ini. Su Wuzu sedikit lega, dan mau tak mau memikirkan Ruo Shui, mungkinkah berkat Tuhannya melindungi Wu Wudi dan yang lainnya. Suaka 9 istana memiliki 18 gunung. Setiap gunung sangat besar, seperti naga yang berkelok-kelok, megah dan megah, membentang jutaan mil dan menutupi area yang luas. 18 gunung, yang menghubungkan semua bagian dari Suaka 9 istana, juga merupakan tempat paling misterius di Suaka 9 istana. Gunung-gunung itu luas dan tak terbatas, dengan peluang yang tak terhitung jumlahnya dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Di dinasti masa lalu, banyak orang pergi untuk menyelidiki, beberapa dari mereka terbang ke langit, tetapi lebih banyak dari mereka mati. Di depan Anda adalah pegunungan Taihang,
salah satu dari 18 pegunungan. Pegunungan Taihang adalah yang terpendek di antara 18 pegunungan dan panjangnya hanya 100.000 mil. Namun, karena terletak di tengah, mereka tampaknya dijaga oleh 17 pegunungan, sehingga mereka juga disebut gunung leluhur ras manusia. Gunung kuno di Pegunungan Taihang yang dicatat dalam buku-buku kuno didedikasikan untuk altar leluhur-leluhur umat manusia, dan tao leluhur dari ras manusia diukir, tetapi tidak ada yang pernah melihatnya. Wang Zongding berkata kepada Su Wuzu. Su Wuzu berdiri di depan Pegunungan Taihang, meskipun gunung-gunung di depan hanya sudut Pegunungan Taihang, dia masih sekecil semut di bawah. Dao Kaisar leluhur terukir di gunung kuno Pegunungan Taihang. Su Wuzu ngeri. Dia juga tahu banyak tentang dunia ini. Apa keberadaan kaisar leluhur itu adalah pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan, makhluk tertinggi dari segala usia, dan keberadaan satu orang yang menekan langit. Keberadaan semacam ini hanya ada dalam legenda, bahkan orang bijak dari ras manusia harus menundukkan kepala mereka di depan kaisar leluhur. Dalam sejarah umat manusia, hanya ada beberapa kaisar leluhur yang tercatat dalam sejarah. Seberapa kuat jalan nenek moyang jika Anda mencemarinya sesuka hati, ia mengklaim bisa menjadi dewa di tempat. Su Wuzu melihat sekeliling, dan melihat bahwa sekelilingnya sepi dan tidak banyak orang. Dia berkata lagi, karena ada jalan leluhur, mengapa orang tidak terlihat? Harta seperti itu, tidak ada yang tergoda. Bukannya aku tidak tergerak, itu karena aku putus asa. Selama ribuan tahun, berapa banyak orang yang mencari jalan leluhur, tetapi banyak orang yang telah dimakamkan di Pegunungan Taihang tidak pernah melihat jalan itu. Leluhur. Jika bukan karena buku-buku kuno, kata-kata para leluhur pasti. Saya yakin ada cara leluhur, saya khawatir tidak ada yang akan mempercayainya, kata Wang Zongding. Su Wuzu bertanya, apakah berbahaya di sini? Pegunungan telah dipelihara selama ribuan tahun, dan banyak hal telah dipelihara di dalamnya. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa 18 pegunungan sudah memiliki roh. Tempat seperti itu secara alami misterius dan berbahaya. Wang Zongding berkata, itu juga kebetulan dan keberuntungan bahwa Istana Lu menemukan tempat yang berharga itu. Ya, tetapi banyak orang mati karenanya. Lalu bahaya apa yang dihadapi Chen Changhe dan yang lainnya? Su Wuzu bertanya pada Wang Zongding. Kakak Su, pergi dan lihat saja, kata Wang Zongding. Itu wajar untuk dilihat, tetapi mengapa Chen Changhe dan yang lainnya jatuh ke dalam bahaya yang tidak dapat dijelaskan, dan itu adalah harta yang ditemukan pangeran. Pangeran, apakah ada jebakan? Su Wuzu menyipitkan mata dan bertanya kepada Wang Zongding. Kakak Su, bagaimana menurutmu? Aku tidak akan pernah memprovokasi Daozong di Istana Lu, ini benar-benar kecelakaan. Wang Zongding menepuk dadanya dan meyakinkan. Su Wuzu tertawa dan berkata, Kakak Wang dan aku sedang bercanda. Dengan persahabatan di antara kita sebesar 100.000 tael perak, apakah aku masih bisa mempercayaimu? Setelah berbicara, Su Wuzu mengikuti Wang Zongding ke gunung. Suaka 9 istana memiliki aturan khusus, dan Su Wuzu yakin bahwa dia dapat menghadapi semua musuh dengan kekuatannya sendiri. Selain itu, dia juga percaya bahwa Wang Zongding tidak akan berani bunuh diri secara terbuka. Kekuatan pencegah Taoisme masih ada. Hanya saja, apa yang orang ini coba lakukan? Dia begitu setia bekerja sama dengan Taoisme, apakah hanya untuk meninggikan identitasnya dengan mengambil cahaya dari pemimpin Taoisme? Mengikuti Wang Zongding ke pegunungan, begitu dia masuk, Su Wuzu merasakan napas waktu yang mendekat, luas dan jauh, luas dan sederhana. Di antara mereka, vegetasinya rimbun, pohon-pohon berusia ribuan tahun ada di mana-mana, dan auranya sedikit lebih tebal, memberi orang rasa zaman kuno dan perasaan menyegarkan. Berjalan di sepanjang jalan, Su Wuzu juga melihat beberapa burung dan binatang di jalan. Burung dan binatang buas ini jauh lebih kuat daripada burung dan binatang buas di dunia luar, dengan darah yang kaya dan energi spiritual. Namun, Su Wuzu dan Wang Zongding tidak lemah, dan napas mereka meledak. Burung-burung dan binatang buas melarikan diri ketakutan dan tidak berani memprovokasi mereka. Untungnya, suaka Jiugong dibatasi oleh aturan, dan kekuatan semua makhluk hidup tidak dapat melebihi batas atas setiap domain. Jika tidak, 18 gunung dan punggung bukit, saya tidak tahu berapa banyak monster kuat yang telah dibiarkan, aku takut tanah leluhur umat manusia akan ditempati oleh monster.
Wang Zongding berjalan sambil menghela nafas. Su Wuzu mengangguk, tidak ada aturan untuk membatasi kelahiran ribuan tahun. Di lingkungan seperti itu, siapa yang tahu monster seperti apa yang akan muncul? Saya tidak tahu berapa lama saya telah berjalan, tetapi saya berkelok-kelok sepanjang jalan, dan terus masuk jauh ke dalam pegunungan. Setelah berjalan ratusan mil, saya tiba di tempat tersembunyi yang sangat tidak mencolok. Su Wuzu dan Wang Zongding masuk, hanya untuk melihat bahwa tempat ini sia-sia, dan rasanya seperti surga. Aliran padat di depannya, dan awan kabut berkibar di kehampaan. Awan kabut sangat rendah, dan beberapa kurang dari setengah meter dari tanah. Kecemerlangan matahari menyinari awan kabut ini, memantulkan cahaya warna-warni dan indah, yang sangat indah. Hanya saja gambarnya indah, tapi sangat aneh. Su Wuzu belum pernah melihatnya, mengambang di awan kabut kurang dari setengah meter dari tanah. Tuan Anda kembali. Ketika Wang Zongding tiba, banyak orang menyambutnya. Baru pada saat itulah Su Wuzu menemukan bahwa ada ratusan orang yang duduk bersila dan berlatih. Di tempat ini, banyak orang duduk langsung bersilangan dalam kabut dan awan. Wang Zongding mengangguk, dan kemudian berkata kepada Su Wuzu, ini adalah harta karun yang saya temukan di Istana Lu. Kabut dan awan di sini semuanya mengumpulkan energi spiritual, menelan kabut dan awan, efeknya sebanding dengan menelan Yun. Ling Dan. Su Wuzu berjalan di depan awan kabut, dan menggunakan metodenya sendiri untuk menyerap awan kabut. Tentu saja, dia merasakan energi spiritual menembus ke dalam tubuhnya. Meskipun jauh dari cairan mangkuk hitam, itu lebih dari 10 kali lebih cepat daripada praktik menelan energi spiritual dari dunia luar. Di mana Wu Wudi dan yang lainnya? Su Wuzu bertanya pada Wang Zongding. Mereka tersesat ke tanah harta karun ini dari sisi lain, tetapi saat ini mereka terjebak di tempat yang berbahaya, kata Wang Zongding kepada Su Wuzu. Dan tepat ketika Wang Zongding selesai mengatakan ini, seseorang berkata, Yang mulia, orang-orang yang terperangkap itu dalam bahaya. Para pengikut Tuoba Kuang sedang mengepung mereka. Apa kalimat ini membuat wajah Wang Zongding berubah drastis, dan dia berteriak pada pihak lain dan berkata, bagaimana Tuoba Kuang menemukan tempat ini? Kami tidak tahu tentang ini, tetapi mungkin telah ditemukan bersama dengan para murid Sekte Dao. Su Wuzu melirik Wang Zongding, dan kemudian berkata, Yang mulia, tolong tunjukkan jalannya. Oke, belum terlambat, kamu cepat ikuti aku, kata Wang Zongding. Wang Zongding berjalan dengan Su Wuzu ke satu arah, Su Wuzu menginjak kerikil tanah, dan baru kemudian dia menyadari bahwa tanah itu sebenarnya adalah batu dan sia. Saudara Su, tanah harta karun ini tidak kecil, ada banyak jalan menuju ke sana, begitu banyak kekuatan telah menemukannya. Kami baru saja memasuki pinggiran luar, dan pusat sebenarnya adalah tebing dengan banyak harta seperti obat-obatan. Ini adalah harta yang nyata, dan semua pihak ingin menempatinya. Saudara-saudara dari Sekte Tao baru saja melihat tempat yang berharga itu, mendobraknya dengan penuh semangat, dan jatuh ke alam rahasia. Kata Wang Zongding.